lagi. Shalom. Kami mau ucapan syukur kami Tuhan kepadamu Bapa. Terima kasih buat kasih karuniamu. Terima kasih buat kemurahan-Mu bagi kami. Berkat kemurahan-Mu Tuhan kami ada saat ini. Terima kasih Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan
kami. Terima kasih Yesus Tuhan. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus sekali lagi. Ya Allah yang Maha Kuasa, Allah yang besar buat kita. Mari bersuka cita di dalam Tuhan. Katakan
Raja segala raja. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Bersyukur kepadamu Tuhan, apa Kau membela kami. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak
Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian semua yang beribadah melalui online hari ini. Sungguh bersuka cita kita bisa beribadah ya. Tidak terbatas oleh tempat maupun waktu, tapi saudara memberikan waktu yang terbaik untuk beribadah ya. Mari kita belajar firman Tuhan. Saya ajak saudara berdoa dulu sejenak. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini. Pujian, kehormatan, kemuliaan hanya untuk nama Yesus. Sebentar lagi mau memperhatikan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu menuntun kehidupan kami, membentuk hati kami, dan menjadikan kami kuat di dalam Kristus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka mata dan telinga hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini saya akan berbicara tentang kerendahan hati ya. Mari kita buka dalam Kejadian 13 ayat 1 sampai 18 ya. Ayatnya agak banyak, tapi mari kita baca bersama-sama sebentar saja ya. Judulnya Abraham dan Lot berpisah ya. Maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Ayat 5, juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Aram dan para gembala Lot. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangan, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah dari Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, ayat 16, dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa kisah ini pada dasarnya para pengembala Abraham dan Lot sedang memilih sebuah tempat di mana mereka bisa mengembalakan untuk kehidupan dan kambing dombanya yang sangat banyak ya. Abraham ini sudah kaya tetapi juga rendah hati ya. Seperti apapun kita, kerendahan hati itu harus mendasari kehidupan kita ya. Kerendahan hati ini sangat mempengaruhi segala kehidupan kita ya. Kalau di dalam Kamus Bahasa Indonesia, kerendahan hati itu sikap hati yang mementingkan kehidupan orang lain, merasa dirinya tidak bisa apa-apa, artinya mau dibentuk, mau diproses. Di dalam kerendahan hati, sikap Abraham yang dia menawarkan kepada Lot, kamu pilih yang mana? Akhirnya Lot memilih duluan, dan Abraham bisa saja loh, karena usia Abraham lebih tua mungkin atau lebih kaya, dia merebut bagiannya dulu. Tapi enggak,
Karena sikapnya yang rendah hati, dia memberikan kepada Lot supaya memilih tempat ya. Waktu itu Lot memilih lembah Yordan, di mana menurut dia sangat bagus tempatnya, sangat cocok untuk memelihara ternak, di mana dia bisa ada air di situ, banyak rumput di situ. Dan Abraham memilih tempat yang kedua, yaitu tanah Kanaan. Sikap Abraham yang seperti ini adalah sikap yang rendah hati, Bapak Ibu Saudara ya. Di dalam kerendahan hati Abraham ada sebuah kedewasaan ya. Kalau orang dewasa ya, biasanya kita akan diuji dengan banyak masalah ya. Di rumah tangga, di pekerjaan, kita akan diuji dengan banyak masalah. Kita akan dihadapkan dengan kondisi-kondisi yang memproses hati kita ini, mau dibentuk Tuhan apa enggak ya, mau bertumbuh apa enggak. Kalau kita dewasa, kita tuh ada sikap di mana kita mau mementingkan orang lain lebih dari diri kita ya. Itu tanda-tandanya orang dewasa ya. Beda dengan anak-anak ya. Kalau anak-anak pengennya pokoknya ini aku dulu, aku lebih banyak, aku lebih enak ya. Tapi kalau orang dewasa itu hatinya banyak mengalah ya. Supaya kita lebih banyak bertumbuh dalam Kristus, kerendahan hati ini harus semakin melekat dalam kehidupan kita ya. Yang kedua, kerendahan hati itu membuat hati kita mudah sekali bersyukur ya. Ketika kita mudah bersyukur, kita akan bisa menikmati yang namanya berkat-berkat Tuhan ya. Sebenarnya Tuhan sudah memberikan berkat, memberikan porsi buat kita, memberikan talenta buat kita, supaya kita mengerti dan memfungsikan itu. Kita manusia biasanya enggak terima ya dengan apa yang kita punya. Kita pengennya lebih ini, lebih itu, lebih pandai. Enggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi sikap hati kita harus benar ya. Respon hati kita harus benar. Karena apa? Ketika respon hati kita ini mau dibentuk Tuhan, kita rendah hati di hadapan Tuhan, kita akan bisa menikmati berkat Tuhan. Dengan talentamu kamu bisa jadi berkat buat orang lain ya. Dengan apa yang kamu punya, kamu bisa jadi berkat buat orang lain. Ketika kita bersyukur, kita nggak akan pernah merasa kekurangan, Bapak Ibu. Ada makanan enak, bersyukur ya. Nggak ada lauk, bersyukur ya. Punya uang, bersyukur. Nggak punya uang juga bersyukur. Itu tanda-tanda bahwa kita dewasa di dalam Tuhan ya. Hati kita nggak terpengaruh oleh karena keadaan di luar, oleh karena uang, oleh karena harta. Hati kita nggak terpengaruh dengan hal yang itu. Hati kita hanya terpengaruh ketika hati kita melekat pada Tuhan ya. Respon hati kita yang benar, kerendahan hati itu membuat kita mengucap syukur, melihat apa yang janji-janji berkat-berkat Tuhan yang diberikan pada kita. Dan ketika kita mau rendah hati, di dalam kerendahan hati ya, ketika saudara memilih untuk rendah hati mau diproses Tuhan, kita akan mudah mengingat janji-janji Tuhan. Itu janji Tuhan itu banyak sekali di Alkitab. Seperti halnya Abraham di Kejadian 13 ayat 14 itu dikatakan, setelah Lot berpisah dari Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Wah, saudara, di dalam kerendahan hati kita akan mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan semakin mengerti, oh ternyata Tuhan menuntun aku, menciptakan aku sesuai dengan rancangannya. Saudara tidak akan pernah merasa bingung dengan keadaan saudara. Ya, ketika saudara merendahkan hati untuk mau diproses Tuhan, kita akan semakin teringat janji-janji Tuhan atas kehidupan orang-orang percaya. Ya, Abraham kenapa nggak khawatir ketika dia memilih tanah Kanaan waktu itu, yang dimana mungkin menurut Lot sulit airnya, ya sulit rumputnya. Abraham gak khawatir, dia justru menawarkan kepada Lot, kamu pilih yang mana? Seringkali saudara, kehidupan kita dihadapkan hal-hal yang mungkin secara manusia tidak enak. Tapi orang yang mau rendah hati, dia tidak akan khawatir saudara. Dia tidak akan takut. Karena apa? Karena janji-janji Tuhan kepada orang-orang yang rendah hati, banyak sekali janji-janji Tuhan. Ada berkat Tuhan ya. Bahkan di Amsal 22 ayat 4, ganjaran kerendahan hati adalah kehormatan, ya, kekayaan, kehidupan. Nah, itu yang sedang dicari dunia ini saudara. Kuncinya kalau saudara mau peroleh adalah kita harus mau rendah hati ya.
Saudara. Jadi ketika kisah Abraham dan Lot ini mengajarkan kita bahwa kerendahan hati itu menyelesaikan banyak masalah, ya saudara. Seringkali kita menghadapi masalah yang mungkin gak cepat selesai. Rasanya sulit sekali mencari jalan keluar, ya. Banyak orang pengen konseling ke pendeta, ya, ke PKS, sudah didoakan, ya, sudah doa pelepasan, tapi rasanya kok masih sulit, kok sulit melepaskan masalahnya, kok rasanya masalahnya tambah berat. Karena apa? Karena hatinya sendiri tidak mau diproses Tuhan. Coba kalau kita merendahkan hati, kerendahan hati itu saudara menyelesaikan masalah itu sendiri. Ketika kita mau ambil sikap untuk kerendahan hati, saya percaya masalah itu akan pergi, ya. Karena apa? Hati kita sudah ada Yesus yang bertahta di sana, sehingga Roh Kudus menguasai kehidupan kita, sehingga saudara dan saya mulai dewasa dan mengerti kehendak Tuhan, menjadikan kita orang-orang yang rendah hati. Satu lagi sikap kerendahan hati yang saya pelajari dari kisah Abraham ini, ya, dan Lot ini adalah kerendahan hati membawa berkat, saudara. Kenapa? Karena berkat itu bisa datang dari mana saja, ya. Berkat bisa datang dari pekerjaan kita. Berkat bisa datang dari mungkin usaha saudara, seperti apapun usaha saudara, ya. Entah saudara bertani, entah saudara mengayuh becak, ya, entah saudara jualan di warung, usaha apapun, ketika kita bekerja dengan kerendahan hati, itu menjadikan berkat buat kehidupan kita, ya. Beda kalau kita nggak rendah hati, saudara, kebalikannya itu tinggi hati. Pekerjaan kita ketika kita kerjakan dengan rasa sombong, rasa yang tinggi hati, ya, itu akan mempengaruhi sekitar kita, ya. Orang-orang di sekitar kita jadi nggak suka, orang-orang di sekitar kita jadi lihat, wah ternyata orang ini nggak enak diajak hubungan di dalam bisnis, diajak hubungan di dalam berpartner bekerja. Kenapa? Karena nggak ada sikap rendah hati, ya. Dimanapun saudara bekerja, apapun pekerjaan saudara, ketika kita bekerja dengan kerendahan hati, pekerjaan saudara bisa jadi berkat. Bahkan bukan untuk saudara sendiri, untuk orang-orang di sekitar saudara. Tidak juga di pekerjaan, yang paling sangat berpengaruh biasanya di dalam keluarga, ya. Ketika seorang bapak mempunyai sikap yang rendah hati terhadap istri dan anak-anaknya, saya percaya keluarga akan semakin terasa indah. Keluarga gak akan gampang goyah dengan segala permasalahan, mungkin ekonomi, apalagi sekarang banyak sekali keluarga hancur karena ada orang ketiga, wah, ada pil, ada will, nah, seperti itu. Tapi kalau ada pemimpin yang di rumah rendah hati, keluarga akan mudah dituntun oleh firman Tuhan. Ketika ada seorang pemimpin di rumah yang rendah hati, seorang bapak yang rendah hati, istrinya akan menjadi berkat buat di rumah, ya. Anak-anaknya jadi sebuah kebanggaan di dalam rumah, ya. Karena apa? Seperti di kisah kejadian tadi, di kisah Abraham dan Lot tadi. Ketika Lot sedang terpuruk karena Sodom dan Gomora berperang sehingga hartanya Lot habis, Abraham kembali menolong Lot. Dia ada belas kasihan. Nah, belas kasihan itu lahir karena kerendahan hati kita, saudara, ya. Orang yang sikapnya rendah hati ada belas kasihan, ada pengampunan, ada hati yang iba, pengen menolong, pengen mengampuni. Itu sikap hati yang lahir dari kerendahan hati tadi, saudara, ya. Kalau kita terbiasa dengan hati yang mau diproses Tuhan supaya kita tetap rendah hati, saudara akan dimuliakan oleh Tuhan. Tidak ada hal yang sesulit apapun untuk dipecahkan ketika hati kita mau sikap yang rendah hati. Kembali, ketika kerendahan hati itu membawa berkat, ada penyertaan Tuhan di sana, ya. Di Kejadian 14 selanjutnya itu ayat 20, Tuhan itu menyertai Abraham dan para pasukan-pasukannya menyerang musuh, ya. Akhirnya bisa mengembalikan jarahannya, dan Lot yang hartanya habis, apa-apanya habis, kembali bisa didapatkan oleh Abraham. Abraham hanya apa? Dia pengen menolong Lot karena dia percaya penyertaan Tuhan ada pada dia. Saudara, ketika penyertaan Tuhan menyertai orang-orang yang rendah hati, orang-orang di sekitar itu akan melihat tangan Tuhan yang berkuasa. Orang-orang di sekitarnya akan melihat, oh ternyata orang yang rendah hati, yang mau dituntun oleh Tuhan, hidupnya tidak pernah merasa khawatir,
kalah dengan keadaan dunia ini. Karena apa? Karena kerendahan hati membuat hati Tuhan tuh ada favor, ya, perkenanan. Tuhan senang lihat orang-orang yang sikapnya rendah hati, ya. Ada ayat, Tuhan membenci orang yang tinggi hati, tapi memberkati orang yang rendah hati, yaitu di Amsal 3 ayat 34, ya. Kenapa Tuhan membenci orang yang tinggi hati? Orang kalau tinggi hati biasanya dia tidak mau ditegur, saudara, ya. Dia tidak mau berubah, ya. Sulit berubah. Sehingga Tuhan pun mau mengubahkan aja nggak bisa, apalagi orang lain di sekitarnya, ya. Karena apa? Karena tinggi hati, karena kesombongan, karena merasa bisa sendiri. Tapi kalau sikap hati kita mau dibentuk oleh Tuhan, ya, dikatakan di situ Tuhan memberkati orang yang rendah hati, ya. Berkat Tuhan mengalir, saudara. Terkadang saya pikir, saudara, kalau berkat itu sulit turun ke dalam kehidupan saya, apa karena saya kurang rendah hati, ya? Kadang saya seperti itu, ya. Abraham juga seperti itu, ya. Abraham sangat kaya dan rendah hati. Wah, kurang apa, saudara? Kadang saya bercanda juga sama istri saya, Mah, kita tuh gak kaya-kaya apa karena kita kurang rendah hati gitu, ya. Bisa saja loh, saudara. Karena apa? Karena tinggi hati menghalangi berkat-berkat Tuhan. Karena tinggi hati, kesombongan itu menghalangi Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Kalau saudara sedang alami banyak masalah hari ini dan tidak kunjung selesai, saudara harus bertobat, ya. Hati kita harus mau dibentuk. Kita harus merendahkan hati kita di bawah salib Kristus, supaya nama Yesus yang berkuasa itu mengubahkan hidup kita, ya. Supaya nama Yesus yang berkuasa itu mengubahkan keadaan saudara dan bisa dipulihkan. Karena saya percaya seperti Amsal tadi, Tuhan memberkati orang yang rendah hati. Itu artinya, saudara, ada penyertaan Tuhan, ada janji-janji Tuhan, ada berkat Tuhan. Saya banyak melihat di Alkitab di sini, ya, banyak orang-orang yang rendah hati itu akhirnya menerima berkat-berkat Tuhan. Banyak orang-orang yang rendah hati dikisahkan di Alkitab ini dipakai Tuhan, ya. Kenapa? Karena Tuhan bertahta atas setiap hati yang mau diproses, hati yang mau menerima, di mana Kristus tinggal di dalam hatinya, ya. Yang terakhir, saudara, kerendahan hati membawa berkat dan membawa kemenangan, ya. Sudah saya katakan tadi di Amsal 22 ayat 4. Mari kita baca bersama-sama. Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Nah, saudara, ketiga hal ini banyak yang sekali dicari oleh dunia ini. Kita semua sedang bekerja, sedang maksimal bekerja. Mungkin kita untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, ya, untuk memperkaya diri, ya, untuk supaya kita mungkin dikatakan orang lebih terhormat, ya. Bahkan kita mencari kehidupan yang sesungguhnya itu seperti apa, ya. Kita jangan sampai tertipu dengan orang-orang dunia, saudara. Kita jangan sampai tertipu dengan keadaan dunia ini. Dunia ini boleh membuat saudara berhasil, boleh membuat saudara kaya, tapi jangan lupakan Tuhan. Jangan lupakan engkau menjaga hatimu, ya. Seperti halnya Alkitab mengatakan, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena kehidupan yang sebenarnya, kekayaan yang sebenarnya, kehormatan yang sebenarnya ada ketika hati kita punya sikap yang rendah hati dan takut akan Tuhan. Ketika kita punya dua sikap ini, saudara, rendah hati dan takut akan Tuhan, ada kemenangan dari setiap proses kehidupan. Takutlah akan Tuhan dan milikilah hati yang mau diproses, yaitu kerendahan hati, supaya berkat-berkat Tuhan turun, supaya kemenangan turun, supaya hatimu melimpah dengan syukur. Puji Tuhan, saudara. Firman pagi hari ini mengajarkan kita supaya kita tetap rendah hati menghadapi banyak cobaan. Saudara tidak perlu khawatir dengan keadaan dunia ini, ya, dengan penyakit corona, dengan keadaan ekonomi yang membuat saudara terguncang. Ketika saudara mempunyai sikap yang rendah hati, Tuhan akan tunjukkan caranya yang ajaib untuk mengubahkan kehidupan saudara dan saya, ya. Tuhan akan menunjukkan cara-caranya di luar pikiran manusia untuk memberkati saudara. Karena apa? Karena Dia mendapati saudara dan saya mau diproses oleh Tuhan, ya.
Kerendahan hati membawa berkat. Kerendahan hati menyelesaikan masalah. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan hari ini membuat kita semakin mengerti bahwa hati kita harus mau diproses supaya tetap semangat mengikut Kristus. Haleluya. Saya ajak saudara berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Engkau mengerti segala isi hati kami Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi bagimu. Engkau mengampuni segala dosa-dosa kami. Engkau mengampuni segala kelemahan hati kami. Ketika hati kami tundukkan di bawah kaki Kristus. Kami mau belajar merendahkan hati kami Tuhan. Supaya kami peroleh janji-janji Tuhan yang ajaib. Turun atas hidup kami. Turun atas keluarga kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami beriman dan percaya. Amin. Puji Tuhan, kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita berikan persembahan untuk misi. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku Shalom Bapak Ibu Saudara. Untuk pagi ini pengumuman minggu ke depan adalah komsel-komsel berjalan seperti biasa. Saya harap tidak ada dari jemaat yang tidak berkomsel dan tidak ada komsel yang tidak aktif ya, karena justru dalam masa pandemi ini di mana semakin meningkat di negara kita dan di seluruh dunia, kita perlu sekali bersekutu dengan teman-teman ya, melalui online atau tatap muka dengan protokol kesehatan. Sudah tentu. Nah, pengumuman lainnya adalah hari Selasa dan Rabu saya undang Bapak Ibu Saudara untuk doa pagi di gereja, yaitu jam 5 pagi ya sampai jam 6 kurang. Ibadah kaum muda, pemuda, yaitu hari Sabtu jam 6:30. Sedangkan ibadah umum ada 3 kali, yaitu jam 7 pagi, jam 8:30 pagi, dan jam 4 sore. Kami juga masih menyediakan pelayanan online untuk dewasa jam 7 pagi hari Minggu dan untuk anak-anak jam 8 pagi hari Minggu. Demikian pengumuman yang saya bisa sampaikan. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan mengajarkan kepada kami untuk mempunyai sifat, sikap yang rendah hati seperti Abraham. Tuhan, kiranya apa yang kami dengar, kami praktekkan dalam hidup sehari-hari, karena dengan demikian, lewat kerendahan hati, kami mendapatkan berkat-berkat Tuhan, solusi atas masalah-masalah hidup kami. Anugerah Allah Bapa, kasih-Nya di dalam Tuhan Yesus, dan kuasa Roh Kudus ada menyertai, memberkati hidup saudara hari ini sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia
Ya besar El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Maha Kuasa. Katakan berkatnya, berkatnya melimpah. El Shaddai. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, masih ada satu pengumuman yang lupa saya umumkan, yaitu baptisan ada nanti tanggal 30 bulan ini, yaitu minggu depan ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang mau baptis, adik-adik, teman-teman, kaum muda juga silahkan mendaftar ke Pak Agung dan di counseling ya, di counseling tentang baptisan. Oke, demikian tambahan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati kita semua.